Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang saya lihat saham ini banyak ditanyakan ke saya beberapa hari ini ya, yaitu mengenai saham ACES atau saham S Hardware. Yang dimana rata-rata pertanyaannya adalah kapan kira-kira saham ACES ini akan naik. Nah di video ini kita akan membahasnya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, kami sampaikan lagi di bulan Oktober ini kami memiliki dua agenda webinar, yaitu yang pertama adalah di minggu ini di mana kita akan membahas mengenai financial planning sebagai tameng untuk menghadapi resesi global. Ya, kemudian webinar kedua di minggu depan ya, selama 3 hari berturut-turut. Nah, kita akan membahas sahamnya. Kira-kira saham-saham apa yang bisa menjadi pemenang ya, calon saham pemenang di tengah era resesi global. Nah, maka pastikan Anda menjadi salah satu peserta webinarnya. Dan silahkan teman-teman registrasi melalui link di dalam deskripsi di bawah ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Ya, kita akan membahas mengenai saham S Hardware ya, atau saham dengan kode emiten ACES. Nah, kita melihat saham ACES ini sejak tahun 2021 ya, ini sudah mengalami tren penurunan harga, di mana di tahun 2020 ya, saat pandemi justru harga sahamnya masih bertengger di level 1.800-an. Kemudian seiring berjalan waktu harga sahamnya makin turun ya, tahun 2021 makin turun dan tahun 2022 makin turun lagi. Saat video ini diambil tanggal 12 Oktober tahun 2022, harga saham ACES ditutup di level 545 ya. Jadi benar-benar sudah turun lebih dari 60% dari level tertingginya di tahun 2020 kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas ya mengenai kinerja fundamental perusahaannya ya. Nah, mengenai saham ACES sendiri ya, ACES ini kan saham yang bergerak di bidang retail ya, di mana ACES ini banyak menjual barang-barang untuk kebutuhan rumah ya, kebutuhan rumah seperti ya peralatan maupun perabotan yang ada di rumah kita ya. Nah, kemudian selain itu perusahaan juga punya gerai namanya Toys Kingdom ya. Jadi Toys Kingdom ini juga salah satu bagian dari bisnisnya S Hardware ya, bisnisnya ACES. Nah, sampai akhir tahun 2021 ya, melalui annual reportnya, saat ini ACES sudah memiliki 216 gerai. Ya, 216 gerai posisi akhir tahun 2021 ya untuk gerai S Hardware, dan 60 gerai untuk gerai Toys Kingdom-nya ya, gerai mainannya. Nah, sekarang kita lihat di tahun 2022 ini. Tahun 2022 menjadi tahun yang menantang untuk sektor retail ya, karena masih terkait dengan pandemi dan juga daya beli masyarakat yang cenderung lemah ya, atau cenderung masih belum bagus ya. Dan perusahaan ini ternyata masih berjuang ya, dimana untuk ACES sendiri ya, tahun 2022 ini sudah menutup kira-kira 3 gerainya. Ya, jadi per posisi Mei 2013, per posisi Juni 2022 kemarin, ACES telah menutup gerainya di kota Tangerang. Ini adalah gerai ketiga yang ditutup. Tapi selain menutup, ternyata ACES juga membuka gerai baru, di mana sudah ada 9 gerai baru sejak sampai bulan Juni 2022 ini. Jadi ACES menutup 3 gerai lamanya, kemudian membuka 9 gerai baru. Jadi sekarang total gerainya itu sudah berjumlah 222 gerai S Hardware ya. Nah, sekarang kita ngelihat ya, kita langsung masuk di fundamental perusahaannya ya. Di sisi neraca, sebenarnya ACES ini merupakan perusahaan yang kuat ya, secara neraca ini sangat sehat, dimana kalau kita ngelihat kasnya ini sangat berlimpah. Dari total aset 7,3 triliun ini posisi Juni 2022, sebesar 2,4 triliunnya berupa kas. Ya, jadi kalau kasnya sangat banyak seperti ini menandakan perusahaan ini benar-benar sehat secara kesehatan ya, sehat. Kemudian kalau kita ngelihat secara di sisi liabilitasnya pun, perusahaan juga tidak memiliki hutang bank. Ya, alias kalau kita beranggapan bahwa S Hardware ini akan bangkrut atau akan pilot, itu jauh ya, masih sangat jauh kalau ACES ini akan bangkrut
ya. Nah, cuman problemnya adalah di sisi kinerjanya. Ternyata sampai bulan Juni tahun 2022 ini kinerja Aces masih mengalami penurunan ya, di mana sales atau omsetnya itu turun 3% secara tahunan ya, dibandingkan Juni 2021 secara tahunan masih minus 3%. Laba kotornya juga minus 3%, tapi laba bersihnya minusnya lebih parah lagi, yaitu minus 12%. Nah, di sini kita melihat salah satu pos yang kenaikan kerugiannya cukup signifikan, yaitu nomor 31B ini ya, beban lain-lain kenaikan, istilahnya kenaikan bebannya ini signifikan banget ya, dari 198 juta posisi tahun 2021 menjadi 1,1 miliar. Nah, ini adalah beban untuk menutup gerai ya. Jadi menutup gerai itu ternyata juga ada kerugian yang dialami ya. Tapi selebihnya sebenarnya penurunan kinerja baik penjualan maupun laba kotornya itu tidak tinggi banget gitu secara year on year-nya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat juga di posisi kuartalannya ya, kinerja secara kuartalan. Nah, kinerja secara kuartalan pun juga masih menunjukkan penurunan. Dibandingkan tahun 2021, nah kuartal 1 saja ini sudah menurun. Pendapatannya turun 12% secara kuartalan ya. Jadi posisi kuartal 4 2021, kemudian masuk kuartal 1 2022 dan kuartal 2 2022 ya. Pendapatannya turun 12% di kuartal 1. Laba bersihnya turunnya 60%. Nah, inilah yang juga membuat harga sahamnya juga turun ya. Apalagi di kuartal 2 ternyata laba bersihnya penurunnya makin tajam. Secara kuartalan di kuartal 2 laba bersihnya turun 42%. Padahal kalau kita melihat secara revenue maupun laba kotor itu ada kenaikan 3%. Tapi laba bersihnya turun 42%. Nah, ketika kinerja turun, kemudian adanya sentimen negatif seperti inflasi, kemudian daya beli masyarakat rendah dan sebagainya, otomatis itu akan membuat harga sahamnya makin jatuh lagi ya. Jadi ketika melihat sentimen negatif ditambah dengan kinerja yang memburuk, ya sudah pasti harga sahamnya pasti akan anjlok seperti itu. Nah, secara jangka panjang ya, kalau kita melihat sejak tahun 2013 sampai 2019 kinerja Aces ini sebenarnya konsisten naik. Ya, begitu juga dari sisi laba bersih. Jadi baik dari pendapatan maupun laba bersih dari 2013 sampai 2019 ini konsisten naik. Ceritanya berubah ketika pandemi terjadi, kinerjanya mulai menunjukkan penurunan baik dari pendapatan maupun laba bersihnya. Tahun 2020 turun, 2021 turun lagi secara salesnya ya. Kemudian 2022 kita proyeksikan juga turun menjadi 5,8 triliun. Laba bersihnya juga seperti itu. 2019 mencapai laba tertingginya yaitu 1 triliun rupiah ya. Kemudian turun menjadi 733 miliar di tahun 2020, kemudian tahun 2021 menjadi 700 miliar. Nah, di tahun 2022 ya, karena di laporan kuartal 2 tadi menunjukkan labanya hanya sekitar 200 miliar. Nah, kita proyeksikan laba bersihnya juga turun hanya menjadi 422 miliar saja, alias turun sekitar 40% dibandingkan tahun 2021. Ya, ini proyeksi yang cukup konservatif. Sebenarnya kalau kita lihat secara siklus tahunannya, kuartal 4 ini biasanya S Hardware menunjukkan kinerja yang bagus ya. Biasanya karena akhir tahun itu ada program diskon dan sebagainya yang itu biasanya mendongkrak kinerja. Cuman untuk konservatifnya kita bicara mengenai hal terburuknya, di mana laba bersihnya hanya 400 miliar saja. Alias kalau ini benar terjadi, berarti laba bersih tahun 2022 ini adalah laba terendah sejak tahun 2013. Dan kalau ini menjadi laba terendah sejak tahun 2013, maka sudah sewajarnya harga sahamnya akan turun lebih dari tahun 2013 lalu gitu ya. Nah, karena kita lihat tahun 2013 sampai 2019 naik terus. Nah, ketika kinerjanya turun, ya sewajarnya harga sahamnya akan turun lebih dalam dari level harga di tahun 2013 lalu ya. Nah, oke, itu mengenai kinerjanya. Nah, sekarang kita bicara mengenai dividennya.
Dividen dari Aces ini menurut saya cukup bagus ya secara payout ratio, dimana kalau kita ngelihat secara histori dividen payout rasionya ini selalu di angka sekitar 50% ya. Jadi 50% dari laba perusahaan itu biasanya dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen ya. Tahun 2022 perusahaan membagikan sekitar Rp21 untuk dividennya. Berarti kalau kita hitung misalkan kita punya di harga 800, berarti dividen yang kita terima sekitar 2,6% ya, 2,6% untuk dividen yield yang kita terima jika kita punya saham Aces di harga 800 ya. Tapi intinya kita soroti ya bahwa dividen payout rasionya sekitar 50% ya dari laba yang dihasilkan di tahun sebelumnya. Ya, maka kalau misalkan ya laba tahun 2022 ini kejadian sekitar 422 miliar, kemudian dibandingkan dengan harga sekarang di harga 545, maka potensi dividen yield yang kita dapatkan di tahun 2023 nanti adalah sekitar 2,5% ya. Ini kalau misalkan labanya di tahun full year tahun ini adalah sekitar 400 miliar dan misalkan kita punya di harga 545 seperti kejadian di market di hari ini seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya ya? Otomatis ketika harga saham turun ya pasti valuasinya menjadi murah ya. Nah, dan valuasi murah ini sebenarnya ya salah satunya karena kinerjanya turun. Jadi kinerja turun, valuasinya menjadi lebih murah. Bisa jadi valuasi yang murah ini ya karena memang sudah sewajarnya harga sahamnya dihargai sedemikian murahnya gitu ya, karena memang kinerjanya sedang tidak bagus. Nah, ini adalah gambaran histori dari valuasi Aces ya, di mana garis warna ungu yang di bawah ini menunjukkan level ROE-nya. Kemudian garis warna merah ini menunjukkan level PBV-nya. Ya, level price to book value, dan garis balok warna abu-abu ini menunjukkan ekuitasnya. Nah, kita lihat ekuitasnya tumbuh ya, menunjukkan ya perusahaan sebenarnya ini bertumbuh ya, berkembang. Ya, cuman ternyata di tahun 2022 ini kinerjanya tidak bertumbuh juga alias menurun. Jika misalkan labanya hanya 400 miliar saja, berarti potensi ROE di tahun 2022 ini hanya sekitar 7-8% saja, yang dimana ini adalah ROE terendah ya, ROE terendah sejak tahun 2013. Nah, otomatis PBV-nya juga turun ya, dimana kalau kita lihat di harga 545 ini menunjukkan level PBV 2,5 kalinya, alias ya ini PBV terendah sejak tahun 2013 lalu ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya. Tadi kita sudah melihat bahwa kinerja Aces memang lebih rendah dibandingkan tahun 2013, maka sudah sewajarnya harga sahamnya ya harus lebih rendah dari harga tahun 2013 lalu. Gampangnya seperti itu ya. Sekarang kita melihat harga 545 ini ternyata juga memang sudah lebih rendah dari 2013 lalu, alias harga sahamnya saat ini mencapai seperti di tahun 2012 lalu. Ya, artinya ya memang menurut saya ini harganya sudah price in ya. Dan cuman memang harus hati-hati ketika kinerja nanti tetap terus berlanjut turun, bisa jadi harga sahamnya makin akan turun lagi. Nah, sebenarnya dari beberapa analisa tersebut ya bisa kita simpulkan adalah yang pertama, penurunan saham Aces ini dipengaruhi dua faktor, yaitu yang pertama kinerja perusahaan yang menurun, yang kedua sentimen negatif. Ya, sentimen negatif di sektor retail ya, dimana kalau kita lihat saham-saham retail yang lainnya ini juga pada berguguran karena sentimen ya seperti daya beli yang menurun, inflasi dan sebagainya ya. Jadi kinerja menurun ditambah dengan sentimen negatif membuat harga sahamnya makin ambles lagi seperti itu ya. Yang kedua, harga saham Aces saat ini di harga 545 seperti harga saham Aces di tahun 2012, yang alias kalau menurut saya ini sudah price in gitu ya, sudah murah gitu. Cuman tetap nanti akan ada potensi penurunan ketika kinerja kuartal 3 nanti masih akan menunjukkan penurunan ya, tapi berbeda
kejadiannya kalau misalkan tiba-tiba kuartal 3 nanti kinerjanya naik, nah bisa jadi akan berbalik arah. Jadi kesimpulannya ya, prediksi saya kapan harga saham akan naik? Yang pertama, saat kinerja menunjukkan kenaikan. Itu dulu. Ketika kinerja menunjukkan kenaikan, harga sahamnya biasanya akan terkerek naik, ya, akan ikut naik. Itu yang pertama. Yang kedua, saat sentimen positif masuk. Ya, jadi kebalikan dari penyebab harga sahamnya turun. Ya, jadi kalau harga sahamnya turun tuh karena kinerja turun dan sentimennya negatif, nah berbeda. Istilahnya ketika kondisinya berbalik arah, yaitu ketika kinerjanya naik kemudian sentimen positif masuk, nah disitulah harga saham ACES ini biasanya akan naik. Nah ini kejadian ini sangat mirip dengan Unilever ya, ini saya tunjukkan sekalian ya pergerakan harga saham Unilever, di mana harga saham Unilever dari tahun 2013 naik kemudian turun seiring dengan kinerjanya yang menurun. Nah masuk tahun 2022 di bulan Maret, ketika kinerja menunjukkan kenaikan ya, kinerjanya naik, harga sahamnya pun akhirnya ikut naik. Nah, di sini juga kita ngelihat nanti kalau misalkan kinerja dari Unilever akan terus naik ya, misalkan kuartal 3 nanti naik, full year-nya juga naik, saya sih optimis harga Unilever ini juga akan menunjukkan kenaikannya ya. Tapi nanti misalkan ketika kinerjanya turun ya bisa jadi nanti akan kembali turun lagi. Jadi mengikuti kinerjanya. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas review termasuk juga jawaban saya mengenai saham S Hardware ya, atau saham ACES. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak membeli, saya tidak mengajak menjual. Semua keputusan di tangan Anda dan semua resiko di tangan Anda masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar hari Jumat besok. Dan salam Passive Income.